hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Bukhari. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum wala ila amalikum walakin yanzuru fi qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menilai baik dan buruknya ibadah seseorang bukan karena pangkatnya tinggi, bukan karena yang paling kaya, bukan karena yang paling pandai dan sebagainya, tapi yang dinilai adalah satu ibadah itu dalam hatinya. Adakah tujuan lain dalam ibadah? Kalau ada tujuan lain kecuali lillahi ta'ala, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, dalam waktu singkat ini, saya akan mengajak kepada jemaah sekalian tentang ibadah sholat Jumat kita. Tadi saya sampaikan jemaah Allah selamat Jumat, ada Jumat. Tapi setelah Jumat apa? Jumat Jumat itu banyak, adanya sholat. Karena jam belum masuk waktu zuhur, maka ini masa yaitu yang pertama peringatan Allah yang berupa khutbah seorang khatib. Zikrullah itu bisa ingat kepada Allah, menyebut nama Allah, peringatan Allah. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW ini yang orang awam tahunya Abdul Dzikir itu la ilaha illallah. Padahal di sana sekurang-kurangnya ada 3 yang disampaikan oleh Rasulullah. Abdul Dzikir qaulu la ilaha illallah. Kemudian nanti hadis yang lain Abdul Dzikir qiraatul Qur'an. Kemudian yang ketiga Abdul Dzikir as-shalat. Maka di dalam ibadah Jumat ini antara 3 itu menyambung. Yang pertama zikrullah adalah peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di tempat-tempat lain masih ada, walaupun sebenarnya jamaahnya nggak paham. Oleh tidaknya menyampaikan jamak selalu sedikit, rahimahullah, baik jamaah kaum muslimin rahimahullah, apabila khatib sedang menyampaikan khutbahnya, maka engkau jangan bercakap-cakap atau jangan berkata-kata. Apabila engkau berkata-kata, maka tidak akan mendapat pahala Jumat. Hadisnya tidak qulta bi shahibika ansib wal imamu yahtubu faqad lahu. Nanti diteruskan oleh Bilal faman taqwa Jumatallah. Apabila engkau mengatakan diam, ada anak-anak yang sedang ribut di samping kita diam, khatib tadi khutbah. Tujuan baik saja bisa menggugurkan pahalanya Jumat, apalagi dengan ngobrol sendiri kawan kiri kanan waktu khotib sedang menyampaikan khutbahnya. Maka yang pertama dalam tuntunan ibadah Jumat ini, setelah khotib naik ke mimbar, maka ansitu wasma'u la'allakum turhamun. Diamlah dan dengarkan. Diamnya seorang jamaah Jumat itu wajib, karena berdasarkan kaidah usul fikih yang disepakati para ulama bahwa kullu amrin bil wujub, semua yang diperintahkan oleh Rasulullah, oleh Allah itu hukumnya wajib. Nanti di dalam akhir surat Al-Anfal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila sedang disampaikan, dibacakan Al-Quran, diamlah dan dengarkanlah. Mudah-mudahan dengan demikian engkau akan mendapat rahmat. Maka berdasarkan ayat Al-Quran tersebut, kemudian hadis Rasulullah tersebut, bagi jamaah waktu khatib sedang menyampaikan khutbah harus diam mendengarkan, termasuk tidur itu dilarang. Karena nggak mendengarkan, nggak memperhatikan, diam dan mendengarkan, dengan tujuannya peringatan Allah yang disampaikan oleh khatib itu akan bisa diterima. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, selanjutnya bahwa ada beberapa pendapat kita boleh langkah juga, artinya bahwa
melangkah benar gitu. Kalau ada celah-celah yang kosong, baru kita perhatikan di shop kedua masih kosong, orang lewat mau isi yang depan boleh-boleh saja. Karena waktu dulu zaman Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu, orang-orang Arab mungkin yang pernah umroh haji tahu. Kadang-kadang bahasa Jawanya nggak punya kata kerama. Begitu orang sholat juga kadang-kadang ditumbur-tumbur aja. Maka orang duduk Jumatan berdiri dia dilangkai benar. Yang dilarang seperti itu. Tapi kalau shopnya yang kosong, maju ke depan boleh. Karena keutamaan shop yang depan untuk sholat Jumat itu kata Rasulullah, seandainya umatku tahu tentang keutamaan shop yang depan dalam sholat Jumat, maka kalau diundi mereka akan ikut iringan. Nanti menjelaskan lagi yang lain. Pahalanya sholat Jumat yang di shop pertama, kedua, tiga, sampai 5. Shop pertama itu sama dengan kurban unta, shop kedua sama dengan kurban sapi, shop yang ketiga sama kurban kambing, keempat di sana itu sama dengan kurban ayam, kelima sama dengan kurban telur. Terus kalau sudah khotbah naik mimbar belum masuk ke dalam masjid, maka tak akan mendapat keutamaan. Hadirin sidang Jumat rahimahullah, untuk itu secara singkat, karena kalau disampaikan semua dalam pengajian-pengajian mungkin apa itu baru bisa jelas. Untuk batik apa itu maksud kami berbagai waktu terbatas, saya kira demikian cara singkat yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa disambung pada pembahasan yang lain, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Apabila benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, kurang dan salah dari batin mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa bil hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatuh innahu was-sami'ul alim. Jumat berkah, Jumat berkah. Jumat berkah ini enggak tiap hari ada ya teman-teman. Ayo yang belum. Kaget saya. Masih bubur. Jumat berkah ini dari hamba Allah, tapi enggak tiap hari ada gitu, enggak tiap hari Jumat ada teman-teman. Ya kebetulan ada hamba Allah yang ngasih baru ada, kalau enggak ya enggak ada teman-teman. Itu infonya. Ambil Mas, ambil. Jumat berkah, alhamdulillah rezeki hamba Allah ini. Bubur, bubur kacang hijau, borju. Bubur, Mas. Bubur. Mat. Yang belum ngambil. Sep, bubur sep. Ya. Bubur Pak Haji. Bubur Pak Haji masih Kak Irman. Bubur dari hamba Allah. Yang belum ayo. Cukup Sep. Ya, alhamdulillah. Oh, belum itu berarti. Kok nggak ngambil tadi? Cukup.